Jadi Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan umatnya ini syirik atau mayoritas umatnya syirik dan kafir, enggak. Ini artinya apa? Ini garansi dari Rasulullah SAW bahwa umatnya Rasulullah ini mayoritas dijaga kesyirikan oleh Allah. Kalaupun ada yang syirik itu jarang-jarang. Lalu bagaimana? Walakinni akhsha 'alaikumud dunya an tanafasu fiha. Tetapi aku khawatir pada kamu urusan dunia. Kamu berlomba-lomba dunia. Fataktatilu, lalu kamu berpecah belah saling bunuh-membunuh. Fatahliku, akibatnya kamu binasa kama halaka man kana qablakum. Seperti orang-orang sebelum kamu binasa. Artinya apa? Dalam hadis ini disampaikan umat Islam ini kalau berpecah belah, bermusuhan, itu ujung-ujungnya kebanyakan bukan karena urusan ini syirik, ini kafir, bukan. Tapi apa? Karena urusannya cari duit, urusan dunia. Orang lain dikafirkan karena urusan dunia sebenarnya. Padahal gak kafir, umat Islam gak kafir. Dikafirkan karena yang mengkafirkan itu dapat uang. Jadi dunia. Karena sudah ada garansi. Karenanya perpecahan di antara umat Islam itu yang banyak urusan uang, urusan dunia. Sebentar lagi tahun 2024. Ini musim perpecahan. Betul. Ya, musim perpecahan. Nanti ya saudara yang dukung ini memaki-maki pendukung sebelah, yang mendukung sebelah memaki-maki kita. Nanti setelah acaranya selesai, kita sama-sama gak dapat. Yang dapat orang lain. Malah yang didukung malah pindah sama musuhnya kita kadang-kadang gitu. Betul. Nah, ini tahun 2024 jangan terulang lagi sama kita. Kita dukung biasa-biasa aja lah. Ya mungkin istikharah dulu, minta pendapat, isyarat dari para ulama, lalu kita dukung. Dan mendukung jangan terlalu dibawa ke hati. Mengapa? Kalau terlalu dibawa ke hati nanti bikin sakit hati. Sudah didukung, yang mendukung dah berdarah-darah, malah yang didukung pindah juga akhirnya. Ini urusan dunia, saudara. Jadi begitu. Kebanyakan memang urusan dunia. Dan kita siapapun ya, tiba-tiba kadang-kadang hatinya nggak suka sama tetangga. Karena apa? Kadang dunia. Mengapa? Coba introspeksi. Hati ini kok tiba-tiba nggak suka sama dia. Setelah dipikir-pikir, oh iya, dia beli mobil baru. Gak suka, padahal gak punya salah. Gak ada orang gak suka sama orang itu. Kamu kenapa gak suka sama itu? Dia rajin sholat tahajud. Kamu kenapa gak suka sama dia? Dia rajin ke masjid. Gak ada begitu. Yang ada ya urusan dunia. Nah, termasuk yang bikin perpecahan di Indonesia, umat Islam Indonesia. Ini awalnya urusan dunia. Siapa kelompok yang bikin perpecahan umat Islam di Indonesia? Umat Islam di Indonesia ini, saudara, sejak awal disebarkan itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i sejak awal. Di dalam akidah mazhabnya Imam Asy'ari. Dalam tasawuf mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Lalu kira-kira sejak 150 tahun yang lalu ini muncul kelompok-kelompok baru dari luar, bikin perpecahan. Slogannya apa? Kelompok yang ngajak perpecahan ini kalau dari narasinya bagus, saudara. Narasinya bagus. Orang yang mengadu domba, saudara misalnya diadu dengan saudaranya atau dengan tetangga, yang menyampaikan tuh kadang-kadang bagus memang. Kamu ini bagus. Cuma kenapa orang itu gak suka sama kamu? Zalim dia sama kamu.
Maksudnya biar saudara pecah sama itu. Nah, kelompok yang mengajak perpecahan ini punya slogan di negeri kita. Apa slogannya? Kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya gimana kembali pada Quran dan Sunnah? Nah, dia perlu dipertanyakan. Dia ngajak kembali pada Quran dan Sunnah. Sekarang dia di mana kok ngajak kembali? Orang itu kalau ngajak kembali berarti kan ada di luar kan? Jangan-jangan dia di luar. Ini namanya propaganda. Dan kita harus tahu, ada orang-orang yang sedikit-sedikit kembali pada Quran dan Sunnah. Ini slogan. Kok slogan? Mengapa seperti itu? Karena para ulama salaf dulu, pada masa generasi salaf, dalil di dalam hukum agama yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada 4. Jadi mungkin ya bapak-bapak yang dulu pernah di madrasah, pernah di pondok, berapa dalil? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan sekarang ini tinggal 2, Al-Quran dan hadis. Kira-kira misalnya ada orang jadi pejabat, anggaran bangunan 4 miliar, lalu yang dikeluarkan 2 miliar. Itu apa namanya kira-kira? Korupsi kan? Korupsi itu jahat. Kalau ternyata dalil agama jumlahnya 4, lalu dibilang 2, jahat apa enggak? Jahat saudara. Kalau korupsi bangunan, paling bangunan cepat rusak, nanti dibangun lagi. Tapi kalau agama yang dikorupsi, ini kan merusak ajaran agama. Nah, kalau ada orang bilang, ini kelompok yang suka mecah belah, kembali pada Quran dan Sunnah, perlu ditanya sama dia. Apa? Pertanyaan pertama, ijma'nya mana? Ijma' itu artinya kesepakatan para ulama. Mengapa gak menyebutkan ijma'? Memangnya kenapa? Ya kenapa-napa. Karena pada masa ulama salaf, yang menolak ijma' ulama itu aliran sesat. Kamu gak mau ijma', jangan-jangan termasuk golongan yang gak benar, aliran sesat. Ini gugatan yang pertama. Gugatan yang kedua, qiyasnya mana? Qiyas itu artinya menyamakan. Apa menyamakan itu? Maksudnya perkara-perkara yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa-apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu qiyas namanya. Nah, kita perlu gugat sama dia, qiyasnya mana? Mengapa perlu ditanya? Pertama, yang menolak qiyas pada masa ulama salaf itu aliran sesat. Jangan-jangan kamu aliran sesat. Sudah 2 yang ditolak ini. Kamu Al-Quran hadis saja. Itu yang pertama. Yang kedua, qiyas ini perintah Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran seperti ayat fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Kata para ulama, ini perintah melakukan qiyas. Mengambil pelajaran itu artinya apa? Artinya perkara-perkara yang tidak dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa begitu? Karena yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis itu sedikit. Hukum agama itu sebagian besar dasarnya qiyas. Yang langsung Al-Quran hadis itu sedikit. Di kitab-kitab fikih itu rata-rata qiyas dasarnya. Ini contoh ya, contoh. Di dalam Al-Quran, larangan mengambil hartanya anak yatim itu untuk dimakan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api di perut-perut mereka. Nah, ayat ini memberikan pesan haram mengambil harta anak yatim untuk dimakan.
Artinya yang dilarang di sini kan dimakan. Sekarang ada pertanyaan, gimana kalau orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk makan? Untuk apa? Untuk minum. Misalnya minum bandrek, minum teh tarik, minum apa? Kamu kok minumannya enak-enak terus tiap hari? Dari mana uangnya? Saya pakai hartanya anak yatim. Loh, kok dipakai? Itu kan untuk anak yatim. Lalu dia bilang, yang nggak boleh kan untuk makan, ini kan minum. Kira-kira bener apa enggak orang ini? Boleh enggak? Nggak boleh kan? Mengapa nggak boleh? Ya disamakan dengan makan. Atau misalnya bukan untuk minum, ada orang ngambil hartanya anak yatim untuk rokokan, beli rokok yang mahal-mahal. Ditanya, kamu ini kerja apa? Enggak ada kerja. Kok rokoknya bagus-bagus? Dari mana uangnya? Pakai uangnya anak yatim. Loh, gak boleh itu harta anak yatim. Kalau dia jawab, kan yang gak boleh untuk dimakan. Ini rokokan. Kira-kira bener apa enggak? Boleh ngambil hartanya anak yatim untuk rokokan? Gak boleh. Sama dengan makan. Atau misalnya ada orang kerjanya agak jelas berangkat umrah. Ditanya dia, dari mana uangnya? Ini uangnya anak yatim. Loh kok dipakai umrah? Loh ini kan ibadah pada Allah. Ibadah. Loh gak boleh loh. Mana? Di Al-Quran gak ada keterangan jangan umrah pakai hartanya anak yatim. Yang dilarang itu untuk makan. Saya untuk umrah. Kira-kira benar apa enggak? Kan gak benar kan? Artinya apa? Hukum qiyas ini lebih banyak saudara daripada yang hukum yang langsung diterangkan Al-Quran hadis. Atau lebih jauh lagi, bukan harta anak yatim. Ada orang menjadi bendahara masjid. Uangnya masjid dipakai untuk rekreasi ke Sumbar misalnya. Boleh apa enggak? Boleh? Enggak boleh kan? Kalau ditanya mana dalilnya di Al-Quran yang melarang pakai uangnya masjid untuk jalan-jalan? Enggak ada. Oleh para ulama dikiaskan dengan hartanya anak yatim. Orang yang megang uang masjid, orang yang megang uangnya fasilitas umum sama dengan yang megang uangnya anak yatim. Artinya kias. Kalau enggak ada kias, kacau saudara dunia ini. Ini kias. Atau contoh lagi ya di dalam Al-Quran, menyakiti orang tua yang dilarang itu caranya dua. Apa? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata uff pada kedua orang tua. Berkata uff itu artinya apa? Menunjukkan sikap seakan-akan bosan melayani orang tua. Misalnya disapa orang tuanya cemberut, bermuka masam. Kan gak boleh itu. Itu uff namanya. Atau berdesis. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilarang wala tanharhuma. Jangan bentak kedua orang tua kamu. Nah, yang dilarang kan itu. Sekarang ada pertanyaan, ada orang sopan sekali pada orang tuanya. Cuma diam-diam aset orang tuanya dicuri dan dijual. Kira-kira perbuatan orang ini haram apa halal? Boleh apa enggak? Kan enggak boleh kan? Mengapa? Ya menjengkelkan juga sama orang tua itu. Menyakiti. Atau misalnya ada orang sama orang tuanya sopan, bagus, cuma di luar melakukan perbuatan yang memalukan orang tua, bikin orang tua malu. Kira-kira halal apa haram? Haram juga. Mengapa? Menyakiti pada orang tua. Ya banyak contoh-contoh. Karenanya kata Imam Syafi'i ditanya, ayu khasimur rajul walidayhi, guru, boleh enggak seseorang berdebat dengan kedua orang tuanya? Karena dia sudah sarjana, oleh orang tuanya dikasih saran enggak mau. Dia ngajak diskusi, "Pak, diskusi dengan saya, debat dulu." Boleh enggak?
Kata Imam Syafi'i, la wala ma'ana lain. Gak boleh debat sama orang tua, itu gak boleh. Bahkan debat dengan kedua sandal orang tua gak boleh. Kok berdebat dengan kedua sandal? Bertengkar dengan kedua sandal orang tua. Dia datang dari luar, mau masuk rumah, sandal orang tuanya ada di tengah, di pintu. Dia marah, kok di tengah ini? Mestinya saya. Itu gak boleh. Nah, ini artinya apa? Hukum agama itu, saudara, sebagian besar memang dasarnya qiyas. Begitu dalil seperti ini disampaikan, apa kata orang yang anti qiyas? Yang sering bilang kembali pada Quran dan hadis. Kata mereka, oh qiyas gak apa-apa, yang penting bukan urusan ibadah. Mengapa? Kalau ibadah gak boleh pakai qiyas. Mengapa gak boleh? Kalau pakai qiyas maka hasilnya bid'ah. Dan itu sesat. Kan ada yang begitu. Ini sebentar lagi bulan puasa. Biasanya kalau bulan puasa habis sholat tarawih kan baca niat bareng-bareng. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu pasti ada yang bikin flyer ya. Nawaitu shoma ghadin, gak ada pada masa Nabi, gak ada masa sahabat, gak masa, berarti haram, bid'ah. Karena ibadah. Jadi kata kelompok ini, qiyas dalam ibadah gak boleh. Jawaban kita bagaimana? Siapa yang bilang gak boleh? Yang bilang gak ada qiyas dalam ibadah siapa? Kan dia. Kalau ulama dulu bagaimana? Bukan ulama, saudara. Justru contoh-contoh qiyas yang ada di dalam hadis-hadis sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagian besar itu kasusnya masalah ibadah. Paling banyak kasusnya soal ibadah. Itu qiyas di dalam hadis. Kita ini kalau berbicara ibadah biasanya apa saja? Sholat, puasa, haji. Ini kan ibadah yang pokok kan ya, yang fardu. Kalau yang sunnah-sunnah kan zikir itu. Yang ibadah murni. Nah, contoh-contoh qiyas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang banyak itu kasusnya ibadah. Misalnya kita ambil ibadah yang paling mahal, haji. Kan mahal kan, nunggunya lama. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, hadisnya sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki dari suku Khaz'am datang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja, afa ahujju anhu? Hai Rasulullah, ayah saya ini meninggal dunia dan belum sempat berhaji, apa saya hajikan? Jadi ayahnya meninggal belum sempat haji, apa anaknya perlu menghajikan? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabnya pakai qiyas. Rasulullah bertanya sama dia, ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu anhu? Menurut kamu, seandainya bapak kamu punya hutang pada orang, apa kamu lunasi? Punya hutang uang atau hutang makanan atau apa kamu bayar? Laki-laki itu menjawab, na'am ya Rasulullah, saya bayar. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bersabda, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Artinya apa? Ini kan qiyas namanya. Yang ditanya hutang ibadah haji. Jawaban Rasulullah adalah hutang barang atau uang pada orang. Artinya hukumnya sama. Nah, haji ini kan ibadah, berarti ini namanya qiyas dalam ibadah. Ini ibadah haji, saudara. Contoh lain qiyas dalam ibadah apa? Puasa. Sebentar lagi kan puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai. Dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar berkata, hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana sha'im.
Suatu hari saya ini senang sekali saya cium istri saya, padahal saya lagi puasa. Ini laki-laki. Laki-laki itu kalau happy, kalau senang, hormonnya naik. Kalau naik, syahwatnya bangkit. Walaupun puasa, ingin mencium istrinya. Beda kalau laki-laki lagi sumpek, susah. Kalau lagi susah, hormonnya turun, nggak selera sama istrinya. Kalau sering-sering sumpek, sering-sering susah, bisa impoten, saudara. Makanya laki-laki jangan sering-sering susah. Kalau impoten, akhirnya apa? Mestinya hari libur, malam-malam nemani istrinya, dia keluar pergi mancing. Makanya orang mancing tuh biasanya orang sumpek. Walaupun ikannya agak dimakan. Mengapa mancing? Sumpek aja. Nah, tapi kalau laki-laki terlalu senang, ya ada apa-apa, cuma kasihan istrinya. Mengapa? Cari laki itu kalau senang. Itu kalau senang. Nah, Sayyidina Umar ini kata beliau, suatu hari saya ini senang sekali. Saya cium istri saya, padahal saya puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu saya bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yawma amran 'azima." Hai Rasulullah, saya benar-benar melakukan kesalahan besar hari ini. Saya salah besar Rasulullah hari ini. Salah apa? Qabbaltu wa ana sha'im. Saya tadi mencium istri saya padahal saya puasa. Gimana puasa saya? Ternyata apa? Rasulullah jawabnya pakai kias. Rasulullah tanya pada Umar, "Ara'aita law tamatmat bima'in wa anta sha'im?" Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu lagi puasa, gimana puasa kamu? Puasa berkumur. Berkumur itu artinya air cuma masuk ke mulut, setelah itu keluar lagi. Kira-kira gimana puasa kamu? Kata Umar, "La ba'sa ya Rasulullah." Gak apa-apa, gak batal, kan cuma berkumur. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Falima idzan." Kalau begitu, kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri bagi orang yang berpuasa sama dengan berkumur pakai air. Artinya apa? Sama-sama gak batal. Berkumur gak batal, mencium gak batal. Cuma kalau istrinya yang dicium ini sudah mandi, sudah pakai bedak, sudah harum, maka kumurnya sama dengan pakai pasta gigi. Karena ada segar-segarnya haram, makruh. Ciumannya makruh. Tapi kalau istrinya lagi pulang dari kebun sawit, atau pulang dari sawah, atau bangun tidur, tuh gak makruh itu, karena masih asli. Nah, ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Dalam ibadah itu ada kias, saudara. Jangan dikira tidak ada kias. Ini contoh ibadah apa namanya? Ibadah puasa. Jadi kita hati-hati kelompok yang bilang dalam ibadah gak ada kias. Kias itu ada. Kemudian contoh kias dalam ibadah sholat. Dalam ibadah sholat ada juga. Ada. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah siang malam. Mengapa? Salah satu istri Rasulullah itu ada yang bibinya Ibnu Abbas, makciknya Ibnu Abbas. Siapa? Yaitu Siti Maimunah. Di akhir malam Ibnu Abbas masuk, ternyata Rasulullah mau sholat tahajud. Faqumtu khalfahu. Aku berdiri di belakang beliau mau sholat. Karena aku berdiri di belakang,
fa akhadha bi yadi fajarrani faja'alani bihidha'i. Rasulullah mengambil tanganku, aku ditariknya oleh beliau, dijadikan lurus dengan beliau. Karena makmumnya sendiri, diminta lurus, sudah lurus. Cuman falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus pada salatnya, sudah takbiratul ihram, sudah khusyuk, aku mundur lagi. Rasulullah malah mundur lagi. Coba bayangkan, coba ada orang yang suka membid'ahkan. Tahu Ibnu Abbas oleh Rasulullah diluruskan lalu mundur, kira-kira dibilang apa? Kan pasti dibilang bid'ah. Ternyata apa? Falamman sharafa, ketika Rasulullah selesai sholat, qala li, Rasulullah bertanya kepadaku, ya Ibnu Abbas, malak ja'altuka bihidha'i fatahnas. Ibnu Abbas, ada apa kamu tadi? Kamu kan aku luruskan, kenapa mundur? Kan aku luruskan, kenapa mundur? Rasulullah gak langsung membid'ahkan saudara, tanya alasannya. Alasannya kamu mundur itu apa? Kan aku luruskan. Ternyata Ibnu Abbas alasannya pakai qiyas, pakai analogi, menyamakan. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, awa yanbaghi li ahadin ay yusalli bihidha'ik wa anta Rasulullah alladhi a'taka Allah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan sampean? Sampean ini kan Rasulullah yang diberikan derajat yang luhur oleh Allah. Artinya apa? Menurut Ibnu Abbas, Rasulullah ini derajatnya di depan kita, kita di belakangnya. Maka sholat pun kita jangan lurus. Kalau lurus tidak adab. Menjaga adab dengan beliau yang memang derajatnya di depan, ya kita mundur, nggak lurus. Ternyata bagaimana? Fa'ajabahu, jawabanku membuat Rasulullah kagum, senang sekali. Nah, berdasarkan hadis ini, orang yang melakukan ibadah yang dalilnya qiyas itu dihargai, diterima, bukan dibid'ahkan. Ini contohnya Ibnu Abbas oleh Rasulullah diterima. Mengapa? Karena ada dasarnya, yaitu qiyas. Kemudian tidak hanya disenangi oleh Rasulullah, Ibnu Abbas dapat bonus, wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar aku tambah ilmu dan tambah pemahaman dalam agama. Ini karena qiyas. Nah, ini artinya apa? Qiyas dalam ibadah sholat itu ada, saudara. Jangan dibilang tidak ada. Karena ada kelompok yang menolak qiyas. Semuanya harus Al-Quran dan hadis. Nggak bisa begitu. Karena Al-Quran dan hadis Al-Quran yang menerangkan hukum agama itu hanya 500 ayat. Hadis juga begitu. Tidak banyak hadis-hadis tentang hukum. Sementara fatwa-fatwa ulama kita jumlahnya jutaan. Dari mana itu sumbernya? Dari qiyas. Ini qiyas. Nah, kelompok yang nggak ngerti seperti ini sering menimbulkan perpecahan di internal umat Islam karena menolak qiyas. Dan qiyas ini tetap dilaksanakan, dijalankan setelah Rasulullah SAW wafat. Itu tetap ada qiyas. Para sahabat melakukan qiyas, khulafaur rasyidin melakukan qiyas. Ini salah satu contoh ya, qiyas pada masa sahabat. Yang kita tahu, sholat sunnah rawatib, sholat qabliyah ba'diyah, itu miliknya sholat apa? Kan sholat 5 waktu. Kalau sholat zuhur lengkap, qabliyah ba'diyah. Asar qabliyah saja. Maghrib qabliyah ba'diyah. Isya qabliyah ba'diyah. Subuh qabliyah saja. Jumat sama dengan zuhur, qabliyah ba'diyah. Itu yang ada. Ternyata saudara, pada masa sahabat sholat hari raya itu ada qabliyah ba'diyahnya. Dari mana? Dasarnya qiyas.
Wong sholat 5 waktu ada qobliyah ba'diyah, kata mereka. Tapi sebagian sahabat, berarti sholat hari raya ada qobliyah ba'diyah. Di mana? Di kitab-kitab hadis. Dalam kitab Majma'uz Zawaid karangan Imam Nuruddin Al-Haythami mengutip hadis dari Abu Ya'la dan At-Tabrani dari Imam Ayyub. Ayyub berkata, ra'aitu Anas bin Malikin wal Hasan yusalliyani fi musallal 'id qabla an yakhrujal imam. Aku lihat sahabat Anas bin Malik dan Hasan Basri salat qabliyah Id sebelum imam datang. Artinya apa? Sebagian sahabat itu membuat-buat salat qabliyah. Dasarnya apa? Dasarnya ini qiyas. Mengapa qiyas? Ada penjelasan dari Sayyidina Ali. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar dikutip oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Jadi Sayyidina Ali datang ke tempat sholat hari raya. Sampai di situ orang-orang lapor pada beliau, ya Amirul Mukminin, an-nasu shallau qabla al-'id. Hai Amirul Mukminin, tadi orang-orang sholat qabliyah Id. Gimana hukumnya itu? Bid'ah apa enggak? Ternyata apa? Sayyidina Ali gak jawab. Sayyidina Ali langsung as-sholatu jami'ah. Setelah sholatu jami'ah, jadi imam sholat Id, lalu khutbah. Selesai khutbah, sholat hari raya selesai, ternyata orang-orang sholat ba'diyah. Jadi dulu itu saudara, dari senangnya sholat hari raya dibuatkan sholat qabliyah ba'diyah. Ini dulu. Akhirnya apa? Orang-orang tadi lapor pada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, an-nasu yusallun ba'dal Id. Itu orang-orang sholat ba'diyah Id. Gimana hukumnya? Ternyata apa? Kata Sayyidina Ali, sa'altumuni 'anis sunnah. Apakah kamu bertanya kepadaku tentang sunnah Rasul? Kalau kamu bertanya tentang sunnah Rasul, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yusalli qabla al-'id wala ba'dah. Rasulullah gak pernah sholat qabliyah ba'diyah Id. Kalau kamu tanya itu. Tapi kalau kamu menyampaikan agar aku melarang mereka sholat qabliyah ba'diyah Id, saya gak berani. Kata Sayyidina Ali. Mengapa? Di dalam Al-Quran yang melarang sholat itu Abu Jahal. Kalau saya ngelarang mereka sholat, nanti saya takut, nanti saya masuk kelompoknya Abu Jahal. Di mana? Di dalam Al-Quran disampaikan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Itu kan Abu Jahal katanya. Nah, ini artinya apa? Kata Sayyidina Ali, sunnahnya Khulafaur Rasyidin melarang orang beribadah dasarnya qiyas, itu gak boleh saudara. Itu Sayyidina Ali. Cuma sholat qabliyah dan ba'diyah Id ini dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena itu ijtihadnya sahabat, bukan ijma'nya sahabat. Imam Syafi'i kadang ambil, kadang tidak ambil memang. Dalam mazhab kita gak ada. Dan di negeri kita di Indonesia setiap tahun ada sholat kontroversi. Sholat apa yang kontroversi? Bulan Safar. Ini yang dari Jawa tahu ya. Ada yang dari Jawa. Yang Jawa-Jawa ini tahu. Di Rabu terakhir bulan Safar, kiai-kiai dulu, ya mungkin juga orang-orang tarekat melakukan itu. Buya-buya di Riau, di Padang. Sholat apa? Sholat Rebo Wekasan. Itu di Jawa. Tiap tahun kurang sehari sudah ada yang tanya biasanya pada saya, Kiai, gimana hukumnya sholat Rebo Wekasan? Biasanya saya tanya, kamu mau sholat apa enggak? Kalau kamu enggak mau sholat, gak usah tanya lah. Oh enggak mau sholat, tanya. Kalau mau sholat Kiai, kalau mau saya kasih yang anjurkan. Karena ulama kita di Nusantara ada 2 orang beda pendapat. Ada ulama kita ya Syekh Abdul Hamid Kudus.
yang mengajar dan menjadi khatib di Masjidil Haram. Beliau menganjurkan sholat Arbu Wakasan. Ikut beliau kalau mau sholat. Terus yang melarang siapa? Ada ulama kita juga, ulama besar alumni Masjidil Haram. Siapa? Ki Hasyim Asy'ari. Melarang sholat Arbu Wakasan. Jadi tinggal pilih, kalau mau sholat ikut itu, kalau nggak mau sholat ikut Ki Hasyim. Kadang ada yang tanya, menurut Kiai yang benar yang mana? Saya jawab, masa sekelas saya mau mengadili antara Ki Hasyim dengan Ki Hamid? Kan bukan makomnya, bukan levelnya. Kok guru-guru saya, murid-muridnya, kok saya ini bau kencur, nggak menangi Ki Hasyim Asy'ari. Kita ini kan jumpa ulama-ulama yang berguru pada beliau kan, yang jumpa sama Ki Hasyim kan kita belum lahir dulu. Lah kok kita ini mau mengadili orang besar seperti itu? Ya enggak lah. Kita gimana? Kalau mau sholat ikut Ki Hamid, kalau enggak mau ikut Ki Hasyim, tanpa menyalahkan salah satunya. Mengapa? Ya karena para sahabat memang biasa membuat sholat itu. Malah sholat sunnah ketika ada musibah, yang kita tahu biasanya sholat sunnah musibah itu kan sholat gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Ternyata apa? Pada masa sahabat ketika terjadi gempa bumi itu ada sholat sunnah. Dan itu diambil di dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau gempa disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat lalu baca istighfar. Mengapa sahabat dulu begitu? Cuma sekarang enggak. Kalau ada musibah atau ada apa-apa langsung sibuk cari HP. Habis itu kalau ada pengaruh dari gempa, misalnya ada tanah retak atau ada bangunan roboh atau apa, dipoto, diposting di mana-mana di media sosial. Ini gempa, nggak sempat sholat. Mengapa sholat? Nggak sholat? Ya nggak tahu orang-orang sekarang sholat yang sunnah itu. Bahkan sebagian sholat sunnah itu nggak dilakukan sekarang. Di sebagian masjid di Indonesia, sholat apa? Sholat qobliyah Jumat. Di Istiqlal ada sholat qobliyah Jumat. Di Riau banyak yang sudah gak sholat qobliyah Jumat. Mengapa? Karena azannya diganti. Dulu semua kalau Jumat itu azannya 2 kali. Sekarang ini tinggal sekali. Betul? Di mana-mana? Hah? Sebagian masih 2 kali ya. Sebagian besar masih 2 kali. Tapi yang sekali ada. Kalau azannya itu 1 kali, azan Jumat, berarti cuma ikut sunnah Rasul. Tapi kalau azannya 2 kali berarti double. Azan yang kedua itu yang sunnah Rasul. Azan yang pertama namanya sunnah Khulafaur Rasyidin. Mengapa? Karena itu dari Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu sholat qobliyah Jumatnya bagaimana? Ya sunnah memang. Mengapa sunnah? Hadisnya banyak sholat qobliyah Jumat itu. Cuma sekarang nggak dilakukan. Saya tempo hari di Minas ditanya, Kiai, kapan sholat qobliyah Jumat? Ya sebelum sholat Jumat. Kalau azannya sekali, sebelum azan. Kalau azannya 2 kali, setelah azan. Atau kalau nggak sempat, setelah sholat Jumat, sholat qobliyah. Karena sholat qobliyah itu saudara beda dengan sholat ba'diyah. Misalnya ba'diyah zuhur. Itu harus sholat zuhur dulu, baru sholat ba'diyah. Kalau sholat qobliyah, misalnya kita ke masjid, ternyata sudah iqomah, belum sholat qobliyah. Maka qobliyahnya setelah sholat zuhur. Ba'diyahnya apa qobliyahnya sebelum zuhur. Sama dengan qobliyah Jumat, bisa sebelum sholat Jumat qobliyahnya itu. Nanti aja, belum dibuka pertanyaan ya. Ini kan ada moderatornya ini, biar gak putus ya. Jadi ada sholat qobliyahnya Jumat itu. Sekarang banyak gak dilakukan oleh saudara kita.
Padahal sholat qobliyah Jumat itu dalilnya lebih kuat daripada sholat qobliyah maghrib. Malah sholat qobliyah maghrib yang dilakukan. Banyak melakukan qobliyah maghrib, qobliyah Jumat tidak ada. Ini terjadi di mana-mana. Nah, dasarnya mana? Dasarnya hadisnya banyak. Di dalam Sahih Bukhari ada babus sholati qoblal jum'ah rak'atain wa ba'daha rak'atain. Anjuran sholat qobliyah Jumat 2 rakaat, ba'diyah Jumat 2 rakaat. Dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari dalilnya pakai apa? Dalil pertama dalil umum. Hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Baina kulli adzanaini sholatun." Antara setiap azan dan iqamah ada sholat qobliyah. Pokoknya antara azan dan iqamah ada sholat. Artinya sholat qobliyah. Kata Imam Bukhari berarti Jumat karena ada azan iqamahnya ada qobliyahnya. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Imam Bukhari pakai kias. Dikiaskan dengan apa? Sholat zuhur. Hadis kedua di dalam Sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat qabliyah zuhur 2 rakaat, salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Babnya di sini yang diterangkan salat qabliyah Jumat, ba'diyah Jumat. Hadisnya tentang sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Berarti bagaimana? Berarti menurut Imam Bukhari sholat zuhur sama dengan sholat Jumat. Berarti sama. Ada ya, ada orang nggak mau sholat qobliyah Jumat. Seorang ustadz itu, dia bilang apa di channelnya di YouTube? Sholat zuhur itu gak sama dengan sholat Jumat. Makanya sholat Jumat gak ada qobliyahnya. Dia ikut siapa? Katanya ikut ahli hadis. Jawaban kita, yang ahli hadis bukan kamu. Siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari bagaimana? Menganjurkan sholat qobliyah Jumat. Coba bayangkan, seandainya ustadz itu datang ke sini, ke Istiqlal, lalu bilang gak ada sholat qobliyah Jumat. Lalu Imam Bukhari datang ke sini, bilang ada sholat qobliyah Jumat. Saudara ikut siapa kira-kira? Imam Bukhari kan? Mengapa? Beliau ulama salaf, ahli hadis imam. Nah, kalau kita sekarang ini gak ada yang ahli hadis. Hah? Yang banyak itu ahli hadas, saudara. Hadas akbar lagi hadasnya itu. Kalau ahli hadis sekarang ini memang, kalau ahli hadis itu dulu, ini namanya apa namanya? Ini namanya kias ya. Artinya kias itu ada. Nah, ini kias. Adapun tradisi-tradisi keagamaan yang berlaku di negeri kita, itu ada yang dasarnya kias, ada yang bukan kias. Kalau Maulid Nabi itu kias. Isra Mi'raj kias. Dikiaskan dengan apa? Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, perayaan Maulid itu dikiaskan dengan puasa Asyura. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti dikiaskan dengan akikah. Jadi pakai kias. Tapi kalau maqasidus syariahnya, tujuan syariahnya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Dasar-dasar Maulid dan Isra Mi'raj itu ada dalam Al-Qur'an. Cuma ya prosesnya pakai kias. Adapun tradisi sehabis sholat, kita ini kalau habis sholat ya kebanyakan masjid-masjid kita di Indonesia, habis sholat imamnya baca zikir jahar, zikir keras, makmumnya baca zikir keras. Ini bukan kias, tapi sunnah. Kok sunnah? Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW kalau menjadi imam sholat, sehabis salam zikirnya memang pakai suara keras. Rasulullah itu kalau zikir pakai suara keras. Mengapa? Ada hadisnya. Karena Rasulullah SAW idza sallama min sholatihi
yaqul bi shautil a'la la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya berzikir dengan suara yang paling keras. Itu satu. Yang kedua, kata para ulama, para sahabat ini hafal, tahu bacaan zikir yang biasa dibaca Rasulullah sehabis salat. Pertanyaannya, kira-kira kalau para sahabat itu tahu bacaan zikir Rasulullah habis salat, Rasulullah baca zikir pelan apa keras kira-kira? Kan keras. Coba Rasulullah pelan, para sahabat gak tahu. Lalu jamaahnya keras juga. Mengapa keras? Para sahabat dulu berzikir di belakang Rasulullah pakai suara keras. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi imamnya pakai suara keras, jamaahnya juga pakai suara keras. Nah, adapun kelompok yang anti suara keras ini, karena ada di negeri kita, saudara-saudara kita rajin ke masjid. Cuma kalau imamnya berzikir keras, makmumnya berzikir keras, langsung pergi, marah dan pergi. Langsung berdiri, marah dan pergi. Betul? Ada yang begitu. Nah, yang begini ini sesuai sunnah apa enggak? Ini justru yang enggak sesuai. Mengapa enggak sesuai? Kata para ulama, makmum itu sunnah meninggalkan tempat sholat berjamaah waktunya kapan? Apa sebelum imam, apa setelah imam? Kata para ulama, menunggu imamnya dulu. Kalau imamnya berdiri, baru makmumnya berdiri. Jangan pergi duluan. Kecuali kalau ada hajat, ada kerepotan. Mengapa begitu? Para sahabat dulu menunggu Rasulullah mau berdiri. Sehingga di dalam Sahih Bukhari ada babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan bahwa jamaah itu mau berdiri dari tempat sholat menunggu imamnya berdiri duluan, baru pergi. Mengapa? Ada hadis dari Ummu Salamah. Hadisnya berbunyi, kata Ummu Salamah, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Kalau Rasulullah dah berdiri dari tempat sholatnya, maka jamaah laki-laki baru berdiri. Artinya bukan pergi duluan. Kalau pergi duluan ya kadang sampai ngelangkahi jamaah yang lain. Itu kurang bagus itu. Jadi kebalik. Kalau pergi duluan yang sunnah itu kebalik namanya. Nunggu imam yang bagus. Kemudian lagi apa? Kita ini habis sholat biasanya akan bersalaman. Kalau kelompok yang anti qiyas ini gak mau salaman. Mengapa gak mau? Katanya bid'ah. Salaman habis sholat. Jawaban kita gak bid'ah. Mengapa? Makmumnya Rasulullah dulu bersalaman habis sholat. Cuma dia gak tahu. Di mana? Di Sahih Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu an. Abu Juhaifah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal Batha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu terik panas matahari ke daerah Batha. Waktu itu panas di Mekah. Rasulullah keluar, fatawaddaa, lalu Rasulullah berwudu. Selesai berwudu, thumma shalla adh-dhuhra rak'atain wal 'ashra rak'atain. Lalu Rasulullah menjadi imam sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Artinya sholatnya di jamak qashar. Mengapa? Karena Rasulullah musafir, saudara. Silahkan yang bertugas bagi-bagi air, bagi-bagi. Biar gak capek yang jamaah ini. Biar sehat. Nah, selesai sholat, waqaman nas. Orang-orang berdiri, para sahabat berdiri. Faja'alu ya'khudhuna yadayhi. Lalu mereka mengambil kedua tangan Rasulullah. Nah, para sahabat ini mengambil tangan Rasulullah, apa artinya itu? Kan bersalaman. Wa yamsahuna biha wujuhahum, dan mereka usapkan tangan itu ke wajah mereka. Artinya mencium tangan. Mengapa mencium tangan? Rasulullah orang mulia. Kalau bersalaman dengan orang mulia,
disunnahkan cium tangan. Kalau orang biasa-biasa nggak apa-apa. Mulia itu karena apa? Pertama, karena dia orang tua, itu mulia, dicium tangannya. Kedua, karena dia guru kita orang alim, dicium tangannya. Ketiga, atau mungkin dia karena pejabat yang adil, pejabat yang soleh, dicium tangannya. Kalau pejabat nakal, nggak boleh, apalagi pejabatnya perempuan. Ya, pejabatnya perempuan dicium, pejabatnya masih muda lagi, enak yang cium itu. Jadi cium tangan itu artinya. Lalu kata Abu Juhaifa, fa akhadtu biyadihi, aku mengambil tangan Rasulullah SAW, wa wada'tuha ala wajhi, tangan beliau aku letakkan ke wajahku. Ternyata apa? Fa idza hiya abradu minas salji, ternyata tangan Rasulullah lebih sejuk daripada salju. Artinya apa? Dalam cuaca panas, tangan Rasulullah mengalirkan energi dingin. Lalu apa? Kata Abu Juhaifa, wa atyabu raihatan minal miski, ternyata tangan beliau juga lebih harum daripada aroma parfum kasturi. Nah, artinya apa? Cium tangan habis sholat itu, apa, bersalaman habis sholat, jangan dibid'ahkan. Kalau gak mau gak apa-apa. Tapi kalau gak mau, gak boleh saudara, makruh itu. Kalau gak mau, wong cuma salaman. Ini mengapa perlu diterangkan? Banyak kejadian di negeri kita. 3 bulan lalu tabligh akbar di Bandung, di masjid Maulid Nabi, ada yang tanya, Kiai, ini ada orang habis sholat diajak salaman tersinggung dia. Diajak salaman aja tersinggung. Kenapa? Katanya bid'ah. Loh, siapa bilang bid'ah? Para sahabat salaman, Rasulullah mau disalaman. Jangan mahal lah cuma diajak salaman. Rasulullah itu orang paling mahal, tapi mau kan diajak salaman. Makhluk yang paling mahal harganya kan Rasulullah. Diajak salaman mau. Dia berapa harganya? Enggak punya harga. Lalu di Bogor 2 bulan kemarin, orang bilang, Pak Kiai, ini ada orang habis sholat diajak salaman, dipukul tangan kita. Loh, diajak salaman aja mukul, kejam sekali, kayak Fir'aun, tukang pukul. Katanya bid'ah. Lah apanya bid'ah? Cuma salaman aja, jual mahal, biasalah jadi orang. Kita ini kalau diajak bersalaman, ini artinya mempererat persaudaraan kan. Semakin bagus hubungan, silaturahmi semakin bagus. Jangan ditolak seperti itu. Nah ini saudara ya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan perpecahan umat. Jadi kita ini memang perlu hati-hati ke depan. Kita jaga persatuan umat. Caranya bagaimana? Umat Islam kita jaga istiqomah, konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kalau begitu ya aman kalau begitu. Ya seperti kiai-kiai dulu, buya-buya dululah ajarannya. Kalau seperti buya-buya dulu, insyaallah negeri kita ini terjadi persatuan yang kokoh dan kuat. Amin Allahumma. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan ya. Selanjutnya kita teruskan, kita pertajam dengan sesi tanya jawab. Saudara boleh tanya apa saja, cuma jawabannya terserah saya. Kalau saya bisa saya jawab, nggak bisa nanti kalau ada kiai lain kesini ditanyakan aja. Waktu saya kembalikan kepada MC ya, untuk memandu tanya jawab. Silahkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau silakan dari Super. Agak sederhana saja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang kami hormati dan kami muliakan, langsung saja pertanyaannya kiri. Yang saya tangkap dari yang
disampaikan tadi, sholat Jumat itu 2 kali azan ya. Itu azan pertama itu pas masuk waktunya atau sebelum waktu masuk azan pertama. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dia bilang sholat qobliyah itu bisa dikerjakan waktu setelah selesai sholat fardu. Apakah niatnya itu potongan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Azan Jumat yang pertama itu waktunya setelah masuk waktu Jumat, tapi awal sekali. Baru setelah itu sholat qobliyah. Nah, kalau sholat qobliyah ini setelahnya sholat fardu, apa qadaan, apa adaan? Tetap adaan. Karena masih waktunya ini. Dan kata para ulama, seperti sholat zuhur ya, misalnya Jumat atau zuhur, qobliyah Jumat itu yang sunnah muakkad 2 rakaat, yang tidak muakkad 2, jadi 4. Lalu ba'diyah Jumat dan ba'diyah zuhur, yang muakkad 2 rakaat, yang tidak muakkad 2, jadi 4. Berarti qobliyah dan ba'diyah Jumat, yang kuat dan yang tidak kuat kan 8 semuanya. Kata para ulama kita dalam fikih mazhab Syafi'i, sholat qobliyah ba'diyah Jumat ini bisa dikerjakan 4-4. Qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Tahiyatnya berapa? Boleh tahiyat 2 kali, boleh tahiyat terakhir aja. Dan ulama kita juga berfatwa boleh sholat qobliyah dan ba'diyah digabung habis sholat. Jadi 8 rakaat. Usolli sunnatan qobliyataz zuhri wa ba'diyatahu 8 rakaat. Tahiyatnya berapa kali? Bisa 2 kali. Waktunya kapan? Rakaat yang ke-7 dan ke-8 atau 1 kali aja. Saya kadang-kadang kalau lagi capek malas, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur digabung jadi 8. Biar gak takbir berapa kali itu. Kan ngurangi waktu itu. Ya cuma kurang afdol saudara. Yang afdol itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi seandainya 8 digabung jadi 1 setelah sholat Jumat atau setelah sholat zuhur itu gak apa-apa, boleh juga. Karena sholat sunnah. Di kitab-kitab fikih begitu. Wallahu a'lam. Silahkan. Ya, dari ibu-ibu ada ibu untuk bertanya, silakan. Bebas bertanya. Di luar tema nggak keluarga ya. Apa? Atau ada yang terasa di masalah Ramadan puasa segala macam. Silakan ibu-ibu, kalau ada apa-apa silakan. Ini buku Pak di sini kita manfaatkan dulu mudah-mudahan semua orang kaya. Ada dari para asatidz. Silakan bapak-bapak. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu, tunjuk tangan saja. Biar kita akan naik bawahnya. Ayo, silakan Pak De. Ini kalau sudah makan kue atau kelompok Sholat tahajud itu bisa dikerjakan setengah 5. Hah? Setengah apa? Bisa dikerjakan setengah 5. Waktu jam 5 7 menit. Bisa kerjakan setengah 5 tahajud. Subuh jam berapa? Saya coba terbaik Pak De. Mungkin barangkali karena Pak De kita itu terlambat ngomongnya. Subuh sekarang jam 5 lewat. Pertanyaan beliau, apakah masih ada waktu subuh dengan 5 itu? Oke. Tahajud lah, tahajud. Oh, setengah 5 karena di sini subuhnya jam 5. Jam 5 lewat. Jam 5 lewat ya. Setengah 5 apa bisa masih sholat tahajud? Sangat bisa. Ya. Saya dulu pernah di Eropa. Di Eropa itu subuhnya kadang jam 6 pagi. Jadi setengah 6 masih sholat tahajud saudara. Karena siangnya pendek dulu. Pernah di Eropa itu dalam bulan apa, kadang siangnya pendek. Jadi malam itu lama sekali tidurnya itu.
Jadi tidur sudah lama, bangun masih bisa tahajud itu. Cuma siangnya yang pendek, sama dengan di sini. Jadi 4:30 masih bisa sholat tahajud. Kalau udah mau subuh, maka witir yang terakhir 1 rakaat. Wallahu a'lam. Ada ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan, sholat Jumat bagi wanita, apakah setelah Bapak pulang dari sholat Jumat, apakah sebelum sholat Jumat selesai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat, maksudnya sholat zuhur pada hari Jumat. Ya, untuk ibu-ibu kayaknya. Ya. Sholat zuhur pada hari Jumat untuk ibu-ibu, ya setelah masuk waktu zuhur, yaitu waktu Jumat. Dan tidak harus menunggu bapaknya. Kalau perlu, sebelum bapaknya pulang dari masjid, ibu sudah selesai sholat dan menyiapkan kopi. Itu lebih afdal. Jadi bapaknya pulang dari masjid langsung bisa ngopi. Ya, mungkin barangkali dari Mas Salimun ada pertanyaan. Mas Salimun, dari tadi mau nanya tak? Dari Bapak ada. Satu kamar lagi, 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya Pak Kiai. Dalam sujud itu kan ada 7 anggota rukun sujud Pak Kiai. Jadi diantaranya salah satunya jari kita yang ya. Kalau misalkan diantara rukun sujud itu yang 7 itu, misalkan kaki kita jari-jarinya itu tidak begini Pak Kiai, begini ya posisinya Pak Kiai. Apakah sujudnya itu sah dan sholatnya apakah itu sah Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada waktu sujud itu, kaki itu ujungnya jari-jari yang sujud. Nah, kayak tadi itu. Kalau misalnya yang bersujud itu kukunya itu gak bagus itu. Gak bagus. Perlu latihan yang bagus. Kalau diangkat tidak sah kalau diangkat. Kalau yang penting menyentuh itu sah sebenarnya. Cuma yang bagus memang dikuatkan. Dibuat menekan ke itu. Hah? Posisinya enggak begini, tapi begini. Ada yang begitu kukunya. Apa? Yang sujud itu kukunya ya depannya itu. Masa enak gitu. Ini mestinya ya ujung ini. Jadi begini. Ya. Bukan begini. Ada yang begini. Waktu sujud. Ya kurang bagus itu, nggak bagus. Harus latihan itu. Ada lagi? Ya. Ada dari Bapak Ibu. Ada. Di mana? Oh iya. Bapak harus diomongin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak. Dari pedoman yang Pak Ustaz bacakan tadi, kita berpedoman yang seperti pada Al-Quran, hadis, ijma dan Ijma. Ya. Dan ada juga pernah kita dengar ada satu lagi yang namanya katanya kesepakatan.
Ijma itu kesepakatan namanya. Katanya yang ijma namanya kesepakatan bersama. Ya ijma itu yang kesepakatan ulama itu. Nah, gitu. Terus apakah dari kesepakatan kita yang bersama itu bisa diterapkan? Contohnya gini, seperti gini lah, kita kan punya jam digital untuk azan kan itu, yang mempunyai beda waktu kerja ini. Dan tiba-tiba setelah umpamanya waktu zuhur lah kan itu saja kita. Sebelum waktu waktu zuhur jeda yang baru, tiba-tiba ada Bapak Imam langsung untuk menyendiri sholatnya karena tidak ada yang melihat ada orang yang melakukan itu. Apakah kesepakatan kita seperti yang membuat yang kita kita lakukan atau mana? Bukan itu. Yang dimaksud ijma itu ijma ulama dulu. Bukan ijma orang seperti saya, bukan. Ijma yang menjadi sumber hukum itu ijma'nya para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali itu maksudnya. Bukan Imam Masjid Istiqlal. Ya bukan itu sumber hukum. Ya cuma kalau orang sini bikin kesepakatan, nanti jamnya taruh belakang, taruh samping, nggak apa-apa ya. Kan bukan hukum itu. Iya, seperti ketemuan, tapi tadi apalah namanya, langgar. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang saya tanya dari sholat sunat witir, katanya selama ini saya tahu sholat sunat witir itu bukan untuk sholat. Dan ada yang sama saya tidak bisa katanya sholat witir itu sholat untuk melanjutkan dengan sholat. Apakah itu benar? Jadi sholat witir itu dianjurkan menjadi penutup sholat malam. Bagi orang yang biasa sholat tahajud, yang sunnah terakhir itu witir, seperti tarawih gitu. Bagi orang yang tidak yakin bangun tengah malam, sholat witirnya sebelum tidur. Nanti malam bangun sholat tahajud dan tidak perlu witir lagi. Gimana kalau dia ada sholat witir, dia melakukan sholat sunat lagi? Oh gak apa-apa. Misalnya kita sholat tahajud, macam udah mau berhenti akhirnya witir. Setelah itu kok ingin lagi sholat, gak apa-apa dan gak perlu witir lagi. Karena misalnya merasa kurang tahajudnya, tambah aja lagi, gak apa-apa juga. Apa? Witir itu kan ganjil memang. Ya mengganjilkan, namanya ganjil. Karena sholat biasanya kan genap sholat sunnah itu. Dua-dua. Ini kok satu berarti ganjil. Jadi mengganjilkan. Dia bangun tidur lagi jam 3 malam dan bangun lagi. Boleh nggak dia sholat tahajud lagi? Boleh sholat lagi, itu bagus itu. Semalam tahajudnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan bagian tidak lama kita kan mau masuk di bulan Ramadan. Dalam Ramadan kan ada tarawih. Jadi sampai hari ini tarawih itu ada yang akan 8 rakaat dan ada yang 20. Kemudian dalam pelaksanaan tarawih yang 8 rakaat itu rakaatnya juga berbeda. Ada yang mengerjakan 22, ada yang mengerjakan 44. Kira-kira
dalil yang terkuatnya mana? Makanya ada pelaksanaan tarawih. Tarawih yang asli itu memang 20. Mengapa 20? Jadi kata para ulama, menurut mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam-imam yang lain, tarawih yang paling afdol itu 20 rakaat. Mengapa 20? Karena itu yang berlaku pada masa-masa Khulafaur Rasyidin. Tarawih itu ada mulai masa Sayyidina Umar. Dilakukan tarawih sejak masa Sayyidina Umar. Dan masa Sayyidina Umar 20 rakaat. Lalu masa Sayyidina Utsman 20 rakaat, masa Sayyidina Ali 20 rakaat. Karenanya 20 yang paling afdal. Lalu 3 rakaat witir. Yang berbeda Imam Malik. Imam Malik berapa? Kata Imam Malik, sholat tarawih yang afdal itu 46 rakaat. Lebih banyak lagi. Nah, yang paling enak tarawih akhir zaman. Berapa? 8 rakaat. Itu tarawih akhir zaman. Jangan ditanya dalilnya. Sekarang memang ya sudah dikit dicari-carikan dalil lagi. Yang ada dari dulu segitu memang. Jadi sholat tarawih 11 ini baru-baru aja saudara. Tokohnya meninggal tahun 99. Syekh Al-Albani, seorang tokoh Wahabi yang meninggal di Yordania. Syekh Nasir Al-Albani. Ini yang bilang 11 rakaat. Ulama dari dulu ya memang 20 dari dulu. Yang beda ini Imam Malik 40 lebih lah. Yang 11 8 ini baru belakangan. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya yang 8, tapi ya enggak apa-apa orang sholat kok. Cuma sekarang ya banyak yang 8. 11 banyak. Nah, yang afdal yang mana antara 4 dengan 22? Lebih afdal yang 22. Mengapa? Lebih banyak takbirnya, lebih banyak tahiyatnya. Karena di dalam kaidah fikih, maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Ibadah itu semakin banyak kerjanya, semakin banyak pahalanya. Dalam kaidah fikih, dasarnya mana? Hadis dari Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Pahala kamu tergantung kecapean kamu. Semakin capek, semakin besar pahalanya. Jadi begitu. Jadi yang lebih afdol ya yang 20 karena lebih banyak itu kerjanya. Cuma sekarang ini kadang-kadang yang 20 cepat juga. Tapi agak apa-apa lah. Tapi memang 20 yang afdol menurut ulama-ulama dulu. Yang 8 ini ulama-ulama sekarang aja. Terutama ulama-ulama yang masih mau berbuka puasa kedua kali. Maksudnya bukan ulama ya. Sekarang ini kan berbuka 2 kali. Habis maghrib buka, nanti habis tarawih makan lagi. Makanya perlu dipercepat tarawihnya. Nah sekarang ini terjadi perubahan di mana-mana ya, di Jakarta, di Balikpapan. Masjid ini banyak yang kembali tarawih 23. Cuma dapat 8, separuh jamaahnya pulang. Ya mungkin sudah terjawab pertanyaan kita. Ya mungkin barangkali ada yang belum terjawab. Insyaallah dengan waktu. Kayaknya kita tentu saja cara menerima kemudian. Gak puas Bapak Ibu ya, ada puas kalau tidak puas. Tapi alhamdulillah cukup terlaksana acara kita ini dengan lancar. Maka untuk mengambil barokahnya kita mohon sekali lagi kepada Bapak Kiai untuk menutup dengan doa. Insyaallah mudah-mudahan kita Allah kita terima dengan panjang berkah dan sekaligus doa menyambut bulan suci Ramadan. Kepada Bapak Kiai
Kami persilakan dengan hormat dan ta'zim.